Hai guys, inilah readingan untuk si Libra di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi pasangan kamu, atau siapapun yang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general energi semua orang, jadi nggak bakal cocok tuh semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok tuh kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu. Aku ulangi lagi nih untuk si Libra di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bisa vice versa, bisa kamu rasakan, bisa pasangan kamu, bisa terbalik-balik, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Oke, kita mulai aja untuk si Libra di bulan Juli 2020. Ada Princess of Swords di sini. Libra, kamu lagi stalkingan orang ya? Atau mungkin kebalikannya, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Intinya di sini ada yang stalking kamu dari jauh. Ya, baik itu secara kamu sadar ataupun tidak sadar. Dia lagi stalkingin kamu, atau mungkin sebaliknya, kamu yang lagi stalkingin orang. Kita lihat di sini ada The World, yang dimana sebagai hambatannya kamu. The World ini tentang closure ya. Jadi, hambatannya kamu adalah kamu harus bisa mencari jalan keluar dari satu situasi ini. Itu dia hambatan kamu. Kita lihat di akar permasalahannya ada si Three of Cups, ada si Three of Cups, ada si Seven of Swords di sini. Jadi ini bisa saja resonate untuk semuanya, bisa saja enggak. Jadi kalau misalnya enggak resonate, nggak usah dipaksain. Berarti bukan energi kamu yang ketarik. Oke? Intinya di sini karena ada si Seven of Swords, bisa saja ini tentang pihak ketiga, selingkuhan, atau mungkin orang yang ikut campur di dalam hubungan ini, baik itu siapa aja, dari pihak keluarga, dari pihak teman, atau siapapun. Intinya ada 3 orang di sini. Tapi kayaknya lebih ke seorang yang lain ya, baik itu perempuan maupun laki-laki di sini. Ya, pihak ketiga ya. Ada yang cheating di sini. Aku nggak tahu siapa yang melakukannya. Inti permasalahannya itu ada yang berbagi dengan orang lain di luar hubungannya. Di sini kita lihat bagaimana sih dia melihat kamu. Ada si Knight of Pentacles. Dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup pekerja keras sebenarnya. Kamu tahu apa yang menjadi jalannya kamu gitu, tujuannya kamu. Dan di sini kamu berjalan ke arah yang cukup baik gitu, cukup mapan dari segi keuangan gitu. Dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup ambisius, cukup gigih dalam menggapai impiannya kamu. Dan dia cukup wow gitu lihat kamu. Kita lihat di masa lalu ada si Princess of Pentacles. Ini tentang peluang ya. Ini peluang untuk kamu. Ada peluang untuk bisa memperbaiki situasi ini. Kalau kamu jeli melihatnya, kalau enggak, ya enggak. Nah di sini ada peluang di sini untuk bisa memperbaikinya. Makanya kamu stalking. Ya, kamu stalking, atau mungkin kebalikannya. Intinya ada peluang untuk di sini untuk memperbaiki. Tapi kita lanjut dulu. Di sini isi hati dia ke kamu. Ada si Seven of Swords, ada si Knight of Pentacles, ada si Three of Cups. Yang dimana kalian lihat nih 3 orang gitu ya. Apalagi yang ini nyakitin banget ya. Nah di sini ada seorang yang berbagi dengan orang lain di luar hubungannya, membuat kebahagiaan yang lain gitu. Sehingga itu cukup menyakiti pasangannya. Nah di sini mungkin kalian udah pisah ya, mungkin hubungannya udah nggak bersama, makanya dia stalkingin kamu dari jauh. Kayaknya ingin kembali lagi karena ada lovers di sini. Dia masih sangat mencintai kamu, tapi dia
apa ya, aku lihatnya kayak dibilang dia sedikit merasa bersalah juga sih. Dia merasa bersalah sudah melakukan hal itu, makanya dia kayak pengen kembali. Dia pengen kembali untuk mengambil hati kamu lagi gitu ya, makanya dia stalking di sini. Ya, sekalian dia mencari jalan keluar dari hubungan ini, dari satu situasi ini. Dia kayak nyari cara gitu, gimana caranya supaya kamu bisa menerima dia kembali, atau bagaimana cara untuk memperbaiki semua ini gitu. Itu dia isi hati dia ke kamu. Kita lanjut di sini di situasi lingkungan. Ada si Six of Swords. Ya, mungkin seseorang pergi meninggalkan pasangannya dengan cukup kecewa ya, dengan sedih hatinya gitu. Dia meninggalkan pasangannya, cukup kecewa dia, pergi menjauh sejenak gitu dari satu situasi ini atau dari hubungan ini, guna untuk menenangkan hatinya. Kita lanjut di sini di pesan semesta, ada The Lovers. Nah, kalian saling mencintai satu sama lain ya. Ada The Lovers, ada si Ace of Pentacles, ada si The World di sini, dan juga ya, pesan semestanya adalah cari cara untuk bisa menanggulangi ini ya, situasi ini. Karena di sini ada si Ace of Pentacles yang dimana ada peluang untuk kamu ya, ada keajaiban lah ibaratnya, ada peluang untuk bisa memperbaiki satu situasi ini, karena kalian saling mencintai satu sama lain. Bisa dibilang kalau pasangan kamu ini masih mencintai kamu, masih, tapi ya itu, jangan sampai telat. Kalau telat ya berabe ya. Nah, di sini cari jalan keluarnya. Dan juga di sini the outcomes-nya, The Hermit. Perlunya pengenalan diri masing-masing, mencari tahu kesalahan diri pribadi dan tidak mengulanginya lagi, dan bertumbuh menjadi seorang yang jauh lebih dewasa di sini. Perenungan, perlunya untuk merenung gitu ya, mencari tahu kesalahan, introspeksi diri ya. Coba untuk introspeksi diri, siapapun yang melakukan hal ini. Dan di sini di masa depan ada si Princess of Wands, penantian ya. Di sini aku nggak tahu siapa yang menanti siapa. Intinya di sini seseorang masih mencintai kamu ya. Mungkin kamu ragu gitu ya, karena kamu sudah cukup menyakiti hatinya. Dan di sini kamu stalking, agak takut-takut untuk memulai, mencari celah untuk bisa masuk kembali, setidaknya untuk memulai percakapan. Dan di sini penantian, dia masih menganggap ini ya, meskipun dia cuekin kamu gitu, padahal di hatinya dia masih menggenggam cintanya untuk kamu. Karena di sini ada The Lovers, yang dimana kalian saling mencintai satu sama lain, dan cinta itu masih ada, tapi nggak tahu kadarnya berapa, intinya masih ada. Dan ada peluang di sini bisa diperbaiki kalau kamu mau. Dan kita lihat di bottom of the deck-nya, di sini ada The Moon. Banyak ketakutan di sini, ketakutan untuk berbicara jujur gitu ya, atau memulai kembali. Pokoknya intinya ketakutan di sini untuk bisa berkomunikasi lagi gitu. Cuman lebih takutnya itu kayak pandangannya dia ke kamu gitu. Ntar dia ngeliat aku gimana ya, pandangan dia ke aku gimana ya gitu. Lebih takutnya ke sana sih ya. Di sini ada si Seven of Pentacles, penantian ya, seperti aku bilang tadi. Dia masih menggenggam cinta kamu, dia masih menunggu kamu ya. Beberapa mungkin di sini juga ada menunggu kelahiran juga. Di sini ada The Hangman, stuck. Jadi
Ya, mungkin seseorang cukup merasa stuck di sini, di dalam hubungan ini atau dalam situasi ini, nggak tahu mau lakuin apa. Jadi di sini dia mencoba untuk mencari cara untuk bisa kembali lagi ke kamu, ya. Cuma ini tentang itu ya, perenungan yang panjang, introspeksi diri intinya. Di sini ada Ten of Pentacles, kebahagiaan. Nah, seperti yang bilang tadi, ada celah untuk kamu, ya, untuk bisa memperbaiki situasi ini, karena di sini juga ada si Ten of Pentacles. Akan ada kebahagiaan nantinya kalau kamu bisa meyakinkan dia, ya, karena kalian masih saling mencintai satu sama lain. Intinya adalah take action. Oke? Segitu saja untuk Libra. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.